Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Nora Justina Umar. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS saya. Yang pertama ialah website Lazada. Lazada merupakan bagian dari jaringan e-commerce yang berpusat di Dubai. Lazada Indonesia merupakan perusahaan yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membeli segala jenis produk yang berkaitan dengan elektro, dekorasi rumah tangga, hingga produk kesehatan dan kecantikan. Yang pertama, user interface. Tampilan lazada.id terbilang familiar karena dengan desain logonya dan tampilan websitenya yang terlihat sederhana sehingga mudah dikenali oleh user lainnya. Yang kedua ialah usability. Di dalam usability ini ada 3 jenis. Yang pertama, reliability. Lazada merupakan bagian dari jaringan e-commerce yang berpusat di Dubai, Uni Emirat Arab, yang juga masih merupakan bagian dari Rocket Internet yang berasal dari Jerman. Lazada Indonesia merupakan perusahaan yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membeli segala produk yang berkaitan dengan elektro. Yang kedua adalah efisiensi. Pada lazada.com.id menampilkan promo dan produk. Ketika pelanggan mengunjungi website lazada.id akan langsung dihadapkan dengan promo-promo menarik yang sedang berlangsung. Ketika kursor di scroll ke bawah, maka akan muncul tampilan berbagai produk menarik yang tersusun dalam masing-masing kategori. Yang ketiga ialah memorability. Tingkat kemudahan dalam web ini yaitu dapat cepat untuk diakses dan dapat dengan cepat untuk merespon orang jika ingin memesan. Yang keempat adalah error. Websitenya kurang responsif sehingga ketika pelanggan dengan menggunakan PC yang memiliki ukuran monitor kurang dari 14 inci hanya dapat melewati website pada sisi kiri saja. Yang kelima ialah service down. Merupakan pesanan akan dihantar ke rumah-rumah konsumen dengan pelayanan kurir yang cepat dan dengan kualitas produk yang terbaru dan terbaik. Yang ketiga, user experience. Pada halaman kategori produk lazada.id menampilkan seluruh seri produk. Setiap produk pada halaman ini menampilkan gambar produk, nama produk, harga, serta diskon. Pelanggan juga bisa membeli produk pada halaman ini langsung tanpa melihat lebih dahulu detail terlebih dengan mengklik beli sekarang yang ada pada bagian bawah produk tersebut. Yang kedua, website Prudential. Prudential adalah sebuah grup perusahaan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan jasa keuangan retail dengan pengelolaan dana di pasar-pasar pilihan seperti Inggris, Amerika, Asia, dan Eropa. Yang pertama ialah user interface. Pada website Prudential ini menempatkan logo di mana sudah benar-benar sesuai dengan aturan umumnya yang berlaku, yaitu diletakkan di sebelah kiri atas karena logo dan nama adalah identitas utama dari sebuah website. Dalam penempatan sudah sesuai dengan aturan website pada umumnya. Kemudian logo tersebut sudah familiar sehingga jika website tersebut dilihat dalam keadaan ukuran kecil, user masih bisa mengenali logo tersebut. Yang kedua, usability. Yang pertama,
Prudential.id merupakan bagian dari Prudential plc yang berpengalaman lebih dari 165 tahun di industri asuransi jiwa. Sekarang sejarah garis besar menggambarkan tentang informasi Prudential, mulai dari profil, kantor, penghargaan, komunitas, misi, laporan keuangan, siaran pers, clipping, berita, karir, kantor, dan keagendaan. Yang kedua, efisiensi. Grup usaha jasa keuangan internasional terkemukakan yang menyediakan jasa keuangan retail dengan pengolahan dana di pasar-pasar pilihan. Yang ketiga, memorabilitas. Para website juga sangat berpengaruh pada kenyamanan user untuk berlama-lama di website tersebut. Dengan mengembangkan desain pada sebuah website agar terlihat lebih menarik, dapat membantu keterampilan seseorang dalam mendesain dan membuat sebuah web. Yang error di sini errornya tidak terjadi error pada website ini. Yang kelima, statistician. Website Prudential termasuk dalam kategori website yang sederhana. Mereka memadukan warna pada logo Prudential dengan warna dasar website mereka. Hal ini terlihat sederhana tetapi kurang menarik. Bisa dilihat juga bahwa website tersebut tidak terpapar iklan seperti website pada umumnya. Yang ketiga, user experience. Keseluruhan website ini sudah bagus, hanya saja tampilan dari website ini terlalu polos sehingga menjadikan website ini kurang menarik untuk dikunjungi. Sarananya berbalik, tampilan websitenya jangan terlalu polos. Mungkin saja website ini hanya dikunjungi oleh pegawai atau orang tertentu, karena pada website ini tidak terlihat adanya iklan seperti website pada umumnya. Yang ketiga, Kompas.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Kompas.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Yang pertama, user interface. Kompas.com mempunyai kelebihan menyediakan layanan berita secara online dan gratis. Tidak perlu mendaftar. Berita yang adalah berita baru membuat banyak berita terbaru. Yang kedua, usability. Yang pertama, reliability. Kompas.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia, berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya. Kompas.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapat dari bidang iklan. Yang kedua, efisiensi. Untuk informasi yang menampilkan foto-foto dapat kita lihat pada layanan Kompas ini. Layanan ini membuat beragam foto berita baik dari jurnalis Kompas ataupun citizen jurnalis. Yang ketiga, memorability. Situs Kompas.com termasuk situs yang menampilkan unsur multimedia, karena situs ini tidak hanya menampilkan informasi dalam bentuk teks, tapi juga secara audio visual. Yang keempat, error. Yang kelima, statistik. Dalam website kita bisa login ke dalam web ini untuk melihat berita-berita yang telah ditayangkan. Yang ketiga, user experience. Dapat mengakses situs lain pada web ini untuk melihat berita-berita terkini dengan menampilkan berbagai informasi yang sangat akurat. Yang keempat, website Bukupedia. Bukupedia.com merupakan toko buku online yang sangat kami rekomendasikan, bukan perkara apa, tetapi dari segi koleksi buku dan layanan yang diberikan memang sudah cukup masuk akal. Yang terpenting adalah servis yang didapatkan pembeli bisa memuaskan. Yang pertama, user interface. Kelebihan pada halaman toko buku online ini menjadi solusi bagi semua kalangan yang ingin mendapatkan koleksi buku yang didambakan dengan cara yang mudah dan murah.
Bagaimana tidak, ketika buku toko online saja sudah diharapkan dengan berbagai pilihan buku dengan kategori yang sama. Yang kedua, usability. Yang pertama, learnability. Kemudian dari web ini adalah di mana web ini dibuat untuk suka membaca buku dan mengoleksi jenis buku apa saja, bisa langsung membuka situs web ini untuk langsung melihat buku model apa saja yang akan terdapat. Banyak buku, novel, cerpen, dan buku cerita lainnya, bahkan buku pelajaran dan materi pun ada. Yang kedua, efisiensi. Web Bukupedia dibuat untuk kepentingan semua orang yang senang membaca dan mencari ilmu. Ada berbagai jenis buku di dalam web ini. Yang ketiga, memorability. Tingkat kemudahan dalam web ini ialah kita bisa masuk untuk melihat semua jenis buku apa saja yang kita baca. Kita bisa langsung pesan buku yang kita sukai dengan dan yang diinginkan. Yang ketiga, error yang terjadi pada web ini ialah pada bagian server server. Yang keempat, statistik. Memiliki berbagai macam buku yang menarik yang dapat dibaca dan dapat dimiliki berbagai macam ceritanya yang tersedia di halaman web. Yang ketiga, user experience. Yang pertama, web ini dapat diakses oleh siapapun karena masuk dalam web ini tidak susah, cukup dengan mengklik pada layar bagian depan. Yang kedua, situs Bukupedia. Membaca dan menggembar buku cerita, mereka langsung masuk dalam situs atau web yang dibuat untuk melihat buku apa saja yang ada dalam web ini. Yang kelima, Fluidity. Yang pertama, user interface. Kelebihannya web ini adalah terdapat banyak fasilitas seperti pakaian dan fasilitas lainnya. Untuk anak-anak, terdapat pakaian ukuran apa saja. Kayaknya yang terlihat bagus dan warnanya yang bagus dipandangnya. Yang kedua, usability. Yang pertama, readability. Kemudian web ini adalah bagi ibu-ibu yang tidak lagi pusing-pusing untuk mencari pakaian dan fasilitas bayi. Cukup dengan masuk ke dalam situs ini dan melihat jika ada yang berminat, bisa langsung memesannya. Yang kedua, efisiensi. Dalam web sudah tersedia berbagai jenis produk dan barang untuk ibu dan bayi yang jika dipesan di web ini. Yang ketiga, memorability. Tingkat kemudahan dalam web ini yaitu dapat cepat untuk diakses dan dapat dengan cepat untuk merespon orang jika ingin memesan. Yang kelima, satisfaction. Dalam web ini terdapat login ke dalam web ini untuk melihat perlengkapan bayi untuk dipesan karena terlihat murah dan mudah didapatkan. Yang ketiga, user experience. Yang pertama, dapat mengakses situs pada laman ini untuk melihat perlengkapan bayi. Yang kedua, dengan menampilkan berbagai macam keperluan bayi pada layar depan atau isi dari halaman ini. Yang keenam, web developer. Yang pertama, user interface. Kelebihan dari web ini yaitu mudah diakses dan lihat sepatu olahraga mereka apa saja dan mulai apa saja yang ada pada web ini. Yang kedua, usability. Yang pertama, readability. Kemudian apa web ini bisa login dan masuk dalam web ini dan bisa melihat banyak sepatu yang ada dalam web ini. Yang kedua, efisiensi. Dalam web ini tersedia banyak sepatu olahraga dan berbagai macam model dan merek sepatu yang cocok untuk kaki sesuai dengan ukuran kaki masing-masing orang. Yang ketiga, memorability. Terhadap penggunaan website sangat minim ketika tidak terlalu banyak lain untuk mengetahui sebuah informasi apabila penggunaan sudah pernah mengakses sebelumnya. Yang keempat, satisfaction. Untuk nyamanan terhadap bentuk tampilan kurang baik karena tampilannya tidak terlihat simpel dan terlalu banyak informasi yang tidak mengelompokkan tempatnya. Yang ketiga, user interface. Fungsi dari web ini ialah memberikan informasi kepada semua orang yang mau melihat atau memesan sepatu olahraga bisa langsung masuk dalam situs web tersebut.
Yang ketujuh, Goal.com adalah sebuah situs web berita sepak bola internasional. Didirikan pada tahun 2004 oleh Jad Ikomerki dan mantan Ferry Maserati dan Ralph Lauren presiden dan CEO Gianluigi. Yang pertama, user interface. Goal.com memiliki halaman utama dan berita yang menanti pada prinsip availability, yaitu seluruh objek dapat terlihat saat halaman terbuka. Goal.com memiliki halaman yang nilai accessibility yang kuat. Hal ini dibuktikan bahwa seluruh menu pada Goal.com dapat dengan mudah diakses oleh para pembaca. Yang kedua, usability. Yang pertama, learnability. Goal.com menitik beratkan pada prinsip availability. Di sini bisa dilihat bahwa seluruh menu dari Goal.com dapat diakses di halaman utama. Hal ini memudahkan pengunjung web untuk memilih konten-konten yang akan diakses. Yang kedua, efisiensi. Dalam web ini tersedia berbagai macam pertandingan sepak bola antar dunia. Yang ketiga, memorability. Menu selection yang membuat informasi mengenai liga-liga atau kompetisi yang ada di seluruh dunia. Di bagian bawah menu selection terdapat live store untuk pertandingan yang sedang berjalan. Yang keempat, error pada server header. Yang kelima, statistik. Pembaca atau pengguna portable berita olahraga Goal.com sangat dimudahkan dengan hadirnya fitur-fitur pada halaman website, seperti penggunaan hyperlink pada teks, informasi pendukung seperti video dan gambar, dan adanya pengkategorian tergantung dan informasi yang dicari. Yang ketiga, user experience. Goal.com akan terlihat lebih baik apabila terdapat unsur estetika seperti menambahkan aksen-aksen yang eye-catching. Goal.com akan terlihat lebih baik apabila terjadi white space untuk mengistirahatkan mata para pembaca. Goal.com lebih terlihat simpel apabila tidak menampilkan unsur accessibility, jadi para pembaca lebih bisa memilih konten yang ingin diakses saja. Yang kedelapan, website PayPal. PayPal merupakan sistem pembayaran secara elektronik yang menggantikan transaksi konvensional berupa cek dan transfer uang. Yang pertama, user interface. Mempunyai PayPal berarti adanya mempunyai rekening secara online yang dapat digunakan untuk membeli produk dan menerima dana dari orang yang mempunyai akun PayPal ataupun kartu kredit. Yang kedua, usability. Yang pertama, reliability. Anda dapat mengakses akun dimanapun dan kapanpun, melakukan pembayaran dengan sumber dana baik dari kartu kredit, kartu debit ataupun rekening bank. Yang kedua, efisiensi. PayPal mempermudah pengolahan toko online, penjualan jasa, dan lain-lain untuk menawarkan alternatif pembayaran bagi pelanggan mereka. Yang ketiga, memorability. Website PayPal ini menerima pembayaran dari kartu kredit secara aman tanpa harus melewati proses pengajuan percet ke bank lokal. Error. Yang keempat, error. Akun PayPal baru saja menerima sejumlah balance atau pembayaran, lalu dalam waktu itu juga balance langsung dikirim ke akun PayPal lain. Jika PayPal error dalam pengiriman balance, maka solusi yang ada dengan menunggu sekitar 24 jam atau coba dengan jumlah yang lebih kecil. Yang kelima, statistication. PayPal membuat berbagai transaksi keuangan secara online menjadi lebih mudah dengan cepat. Semua orang bisa berkirim uang dan menerima uang dengan mudah melalui rekening PayPal yang mereka miliki. Yang ketiga, user experience. Yang pertama, menjadi alat pembayaran dengan sumber dana yang fleksibel, bisa dari rekening bank, kartu kredit, ataupun debit.
Yang kedua, menjadi alat pembayaran aman di eBay dan jutaan marketing di internet. Yang kesembilan, okzone.com. Okzone.com adalah portal online berita dan hiburan pembahasan berbahasa Indonesia. Resmi diluncurkan pada tanggal 1 Maret 2007. Portal online ini dimiliki oleh PT Media Nusantara Citra, perusahaan yang juga mengolah beberapa bisnis media seperti televisi, media cetak, dan jaring radio. Yang pertama, user interface. Okzone memiliki beragam konten dari berita umum, politik, peristiwa, internasional, ekonomi, lifestyle, selebriti, sport, bola, auto, teknologi, dan lain-lain. Konten berita okzone.com ditulis secara tajam, singkat, padat, dan dinamis sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat yang semakin efisien dalam membaca berita. Yang kedua, usability. Yang pertama, reliability. Konsep portal berita online juga semakin menjadi pilihan masyarakat karena sifatnya yang up to date dan melaporkan kejadian peristiwa secara instan pada saat itu juga, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu sampai esok harinya untuk membaca berita yang terjadi. Yang kedua, efisien. Untuk informasi yang menampilkan foto-foto dapat kita lihat pada layanan Okzone email. Layanan ini membuat beragam foto berita baik dari jurnalis Okzone. Yang ketiga, memorability. Terhadap penggunaan sangat baik karena untuk mendapatkan suatu informasi tidak terlalu banyak klaim. Yang keempat, error. Terdapat keterlambatan memperbaharui data atau informasi. Yang kelima, statistication. Dalam website kita bisa login ke dalam web ini untuk melihat berita-berita yang telah ditayangkan. Yang ketiga, user experience. Sebab kecepatan yang dimiliki lambat sehingga user kurang puas dengan situs ini, tetapi kekurangan tersebut akan ditutup dengan tampilan dan tata letak iklan yang rapi dan tidak mengganggu pembaca untuk mengakses berita yang diinginkan. Yang terakhir, detik.com. Detik.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Detik.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapat dari bidang iklan. Yang pertama, user interface. Tampilan tersebut membuat Detik.com menjadi lebih mudah diakses karena review dapat dengan mudah mencari ataupun membeli artikel yang ingin mereka baca. Tulis pada kategori yang ditawarkan juga sangat jelas dilihat mata. Yang kedua, usability. Yang pertama, reliability. Di halaman detik.com sangat mudah untuk menemukan sebuah konten yang ingin dicari terhadap menu kategori yang terdiri dari banyak pilihan. Selain itu, ada pilihan topik terhangat pemberitaan yang juga ditampilkan. Yang kedua, efisien. Pembaca lebih mudah memahami apa yang ditulis di detik.com. Penulisan yang baik juga dapat dilihat dari konten berita yang ditampilkan secara singkat dan lebih lugas dengan 2-4 kalimat di setiap paragrafnya. Yang ketiga, memorability. Detik.com juga menyediakan video yang disertai audio narasi tentang suatu pemberitaan. Adanya video tersebut membantu viewers untuk memvisualisasikan berita yang mereka dengar. Yang keempat, error. Di error ini terdapat keterlambatan pembarui data atau informasi. Yang kelima, statistication. Menjelaskan tingkat kecepatan penggunaan dalam menyelesaikan teks-teks setelah mereka mempelajari hasil perancangan. Yang ketiga, user experience. Pada detik.com, keserasian tampilan akan membuat pengunjung web tertarik pada web tersebut. Kontras warna background yang sudah lumayan, tapi menurut saya
Kenapa pada kolom tengah web itu berwarna biru, sehingga gambar dan posting di web itu tidak kontras dengan warna tulisan postingan kuning. Oke baik, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang.